Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bang. Pagi, Oke, Kak. berhubung waktu sudah Pagi, Bang. menunjukkan pukul 8, akan kita mulai untuk praktikum fisika mekanika fluida dan panas, pertemuan ketiga yaitu modul momen inersia. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya yang udah join meeting kelas praktikum ini dengan tepat waktu. Seperti biasa, akan saya ingatkan untuk tugas pendahuluan. Bagi yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan. Jangan lupa nama filenya diganti sesuai dengan ketentuan pada saat pengarahan. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol turn in-nya sebagai tanda bahwa kalian sudah mengumpulkan assignment tersebut. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi praktikum, akan saya absen dulu. Untuk membersihkan waktu absen, tolong semuanya di sini yang udah hadir bisa nyalakan kameranya. Baru nanti setelah dipanggil, silakan nyalakan mic-nya. Kemudian setelah di absen, boleh matikan kembali mic sama kameranya. Oke? Bisa minta tolong semuanya buat nyalain dulu kameranya biar mempercepat waktu absen. Bang. Oke, tolong ya. Oke, saya absen dari yang pertama. Yosua Juliano Limbong. Yosua Juliano Limbong. Oke, belum hadir. Kita lanjut. Muhammad Hadafi Al-Fajri. Muhammad Hadafi Al-Fajri. Oke, belum hadir juga. Lanjut Ahmad Ananda Yuda. Ahmad Ananda Yuda. Oke, belum hadir juga. Fahri Ibrahim Isnandar. Fahri Ibrahim Isnandar. Oke, belum hadir juga. Jesse Ernest Wagner. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Lanjut, M. Fadan Ramayani. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Ahmad Setiadi. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Triestri Rahmaningtyas Setiabudi. Hadir, Kak. Oke, terima kasih. Joshua Stevi Timothy. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Yusuf Malik Raharjo. Hadir, Bang. Yusuf Hadir, Bang. Malik. Yusuf Hadir, bisa Bang. minta tolong kameranya lain? Oke, sudah. Iya, Terima Bang. kasih. Sudah. Oke, gini ya biar gak ganggu jalannya absen. Yang belum dipanggil bisa minta tolong Kak, mic-nya dimatiin dulu. Oke, kita lanjut. Eliezer Nichel Budianto. Oke, terima kasih. Muhammad Fikri Sodikin. Hadir, Kak. Muhammad Fikri, oke, terima kasih. Fateh Sidik. Hadir, Kak. Oke, terima kasih. Muhammad Restu Fauzan. Hadir, Kak. Muhammad Restu. Oke, Hadir. terima kasih. Antonius Januario. Hadir, Bang. Antonius, oke, terima kasih. Hadir, Bang. Sudah. Rumania Adelia. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Immanuel Rivaldi Rumincap. Hadir, Bang. Hadir. Oke, terima kasih. Musandi Rizkiawan. Hadir, Bang. Musandi Rizkiawan, oke. Terima Hadir. kasih. Miftahul Akmal Situmeang. Hadir, Bang. Miftahul Akmal. Oke. Hadir, Bang. Sudah, terima kasih. Ahdan Ahmad Mahfudz. Hadir, Bang. Ahdan Ahmad Mahfudz. Oke, terima
terima kasih. Tarisa Amalia Pratiwi. Tarisa Amalia Pratiwi. Oke, belum hadir, kita lanjut. Bidara Hadir, Paraswati Putri. Hadir, Kak. Bidara, oke. Terima kasih. Bang. Kak, Iya. Ya, ini saya siapa? hadir kata Risa. Tadi Tarisa laptopnya. Amalia. Iya, iya, Kak. Oke, sudah. Terima kasih. Iya. Safina Maulida Fitriani. Hadir, Kak. Oke, terima kasih. Fajar Faizin. Hadir, Bang. Fajar Faizin. Oke, Hadir, Bang. terima kasih. Ini Fajar Faizin resen mau ngapain? Ada apa? Enggak, Bang. Enggak. Lagi error, Bang. Oke. Bisa tolong lowering hand lagi ya? Oke, Biar Bang. nggak resen. Oke, terima kasih. Terus lanjut, From Ariel Amanurung. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Fauzi Nurrobani. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Mangaratua Simatupang. Mangaratua Simatupang. Oke, belum hadir. Kita lanjut. Asyami Anggraini. Hadir, Kak. Hadir. Sudah, terima kasih. Kevin Arianto Rumah Hurbu. Hadir, Kevin Bang. Arianto. Oke, Hadir, terima Bang. kasih. Ya, sudah. Oke, Mangaratua Simatupang. Bisa minta tolong nyalain dulu kameranya. Mangara. Hadir, Bang. Hadir. Tadi nge-lag. Oke. Sudah, terima kasih. Lanjut, Ali Yahyate. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Nadila Tuharea. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Japarista Tambah Tua Damanik. Hadir, Bang. Japarista, oke. Terima kasih. Lanjut, Noval Lutfi Rabani. Hadir Kak. Oke, terima kasih. Raihan Errahman. Hadir, Bang. Oke, terima Hadir, kasih. Bang. Ayo sudah. Pasca Fernando Manalu. Hadir, Bang. Pasca Fernando. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Hadir. Ya sudah, Pasca. Binsar Ricardo Siagian. Binsar Ricardo. Oke, belum hadir, kita lanjut. Siti Nurlita Ngreini. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Maulana Fadlan Sidik. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Cut Ifatul Umnia. Hadir, Bang. Hadir. Cut Ifatul. Oke, terima kasih. Aritua Hutagalung. Hadir, Bang. Aritua, oke, terima kasih. Moh Sohibul Daksena. Hadir, Kak. Oke, terima kasih. Dwi Febrian. Hadir Kak. Dwi Febrian. Oke, Hadir terima Kak. kasih. Ya, sudah. Fariski Cornelius. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Mirna Yunika. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Ilham Jaya Pratama. Ilham Jaya Pratama. Oke, terima kasih. Terry Dodo Siboya. Terry Dodo. Hadir Kak. Hadir Oke. Kak. Ya sudah, terima kasih. Reza Marwesi. Reza Marwesi.
Oke, belum hadir. Excel Octavianus Sambo. Excel Octavianus Sambo. Oke, tadi udah yang terakhir. Sekarang yang udah hadir di sini, yang belum saya panggil ada, yang belum di absen? Yosua Julian Limbong, Bang. Oke, Yosua, bisa minta tolong kameranya nyalain dulu, Yosua. Saya Bang, Muhammad Kadafi Bang. Bentar, satu-satu. Yosua. Oke, sip. Terima kasih. Siapa tadi? Muhammad Kadafi. NIM-nya berapa? 2019-11-013. Oke, bisa minta tolong nyalain dulu kameranya, Muhammad Kadafi. Oke, terima kasih. Ada lagi yang udah hadir belum saya panggil? Atau belum di absen? Saya, Pak. Oke, ini namanya siapa? Excel Octavianus Sambo. NIM-nya berapa? 2020 11 370, Pak. Oke, bisa minta tolong kameranya nyalain dulu. Excel. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, ada lagi yang belum? Oke, udah semua ya. Terima kasih. Bagi yang udah absen, silakan matikan kembali untuk kamera sama mic-nya. Kemudian seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi praktikum, akan saya putarkan terlebih dahulu untuk video peragaan praktikum modul 3 ini, yaitu momen inersia. Oke, akan saya share screen dulu untuk video peragaannya. Oke, untuk share screen-nya sudah masuk atau belum? Udah, Bang. Sudah, Bang. Udah ya? Udah, Bang. Oke, kita tes dulu buat audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, audionya masuk atau enggak? Oke, Kak. Oke, kita lanjut ya. Masuk, Bang. Oke, siap. Tolong semuanya perhatiin video peragaan ini. Kalau misalnya nanti dari video ini ada yang kurang jelas, bisa nanti silakan tanyakan pada asisten yang bertugas di sini. Oke. Saya dari perwakilan Laboratorium Fisika Dasar akan memperagakan praktikum berbasis daring di modul momen inersia. Adapun alat dan perlengkapan yang digunakan pada praktikum momen inersia, yang pertama ada alat momen inersia. Alat momen inersia ini digunakan untuk menentukan momen inersia suatu benda. Yang kedua, ada gerbang cahaya, digunakan sebagai sensor gerak. Lalu, ada jangka sorong, digunakan untuk mengukur diameter dalam dan luar suatu benda. Selanjutnya, ada benang nilon. Benang nilon di sini digunakan sebagai penggantung beban. Selanjutnya, ada perangkat beban, digunakan untuk memberi gaya berat atau pemberi simpangan. Selanjutnya ada pencacah waktu, digunakan untuk menampilkan waktu yang disensor oleh gerbang cahaya. Yang terakhir ada benda, sebagai objek yang akan dicari momen inersianya. Sebelum melakukan pengambilan data, kita catat suhu dan tekanan ruang yang tercatat oleh barometer. Di sini terlihat pada barometer menunjukkan bahwa tekanannya 759 mmHg dan suhunya 27 derajat Celcius. Untuk percobaan pertama, yaitu menentukan konstanta pegas. Langkah yang pertama, gantungkan satu buah beban pada benang. Lalu, amati simpangan yang ditunjukkan oleh jarum dan catat pada tabel pengamatan 1.1. Bila perlu, ulangi langkah ini beberapa kali untuk simpangan seterusnya. Tambahkan satu buah beban berikutnya dan catat kembali simpangan pada tabel 1.1 yang tertunjuk pada jarum. Dan lakukan langkah-langkah sebelumnya untuk setiap beban dengan menambah beban sebesar 50 gram. Dan catat pada tabel pengamatan. Untuk percobaan selanjutnya, yaitu menentukan momen inersia diri alat momen inersia. Langkah yang pertama, pasang gerbang cahaya seperti ini. Lalu, atur posisinya sehingga jarum penunjukan pada alat momen inersia dapat melintasi gerbang cahaya.
Hubungkan gerbang cahaya dengan alat pencacah waktu dan nyalakan pencacah waktu dan pilih fungsi cycle dengan memencet tombol function. Tekan tombol change over sebanyak 10 kali untuk membatasi 10 getaran yang akan teramati. Simpangkan dudukan silinder sampai 180 derajat, kemudian lepaskan sehingga terjadi gerakan bolak-balik atau osilasi. Amati pencacah waktu, dan pencacah waktu akan menghitung mundur jumlah getarannya. Setelah 10 getaran, alat pencacah waktu ini akan menunjukkan waktu, yaitu 11,80 second, dan catat pada tabel pengamatan sebagai T1. Ulangi langkah 5 sampai dengan 7 dan catat waktunya sebagai T2 sampai T10. Lalu hitung waktu rata-rata 10 getaran, kemudian hitung periode osilasi dan catat pada 1.2 sebagai T0. Untuk percobaan kedua, yaitu momen inersia benda. Langkah pertama, ukurlah tinggi dan diameter suatu benda dengan menggunakan jangka sorong. Lakukan seperti ini. Setelah mengukur benda, diameter dalam maupun luarnya dengan menggunakan jangka sorong, dan catat hasil pengukurannya, lalu catat pada tabel pengamatan. Pasanglah silinder pada alat momen inersia. Lalu, hubungkan gerbang cahaya dengan alat pencacah waktu dan nyalakan pencacah waktu dan pilih fungsi cycle dengan memencet tombol function dan tekan tombol change over sebanyak 10 kali untuk membatasi 10 getaran yang akan teramati. Setelah itu, simpangkan silinder sebesar 180 derajat, kemudian lepaskan sehingga berosilasi. Dan catat waktu 10 getaran yang ditunjukkan alat pencacah waktu. Catat pada tabel 2.3 yaitu 15,52 second sebagai T1. Ulangi langkah percobaan sebelumnya sebanyak 10 kali dan catat hasil pengukuran waktu yang tercatat pada pencacah waktu dan catat pada tabel 2.3. Hitung waktu 10 getaran rata-rata dan kemudian hitung periode getarannya dan catat kembali pada tabel 2.3. Ulangi langkah percobaan sebelumnya dengan menggunakan benda uji yang lainnya seperti bola pejal maupun kerucut dan piringan. Dan kemudian catat kembali waktu yang ditunjukkan oleh pencacah waktu pada tabel 2.3. Setelah melakukan pengambilan data, catat kembali suhu dan tekanan ruang. Di sini, pada barometer terbaca 759 mmHg untuk tekanannya, dan untuk suhunya yaitu 28 derajat Celcius. Setelah melakukan pengambilan data, selanjutnya kita akan membahas tugas akhir. Untuk percobaan pertama yaitu menentukan konstanta pegas. Nomor 1, hitunglah gaya yang bekerja pada alat momen inersia, yaitu dengan mengalihkan massa setiap penambahan beban dengan percepatan gravitasi. Dengan rumus, F sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Nilai percepatan gravitasi yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Dan untuk massanya, kalian dapat lihat pada tabel pengamatan yang telah ada. Dan lakukan perhitungan gaya ini sebanyak data yang telah kalian dapat. Untuk nomor 2, hitunglah torka persamaan 1.1 untuk setiap gaya dengan jari-jari 4,5 cm, yaitu jari-jari dudukan silinder. Dengan rumus, torka sama dengan jari-jari dikali dengan gaya. Gaya ini kalian dapat mengambil datanya pada nomor 1 yang telah kalian hitung.
Lakukan perhitungan torka ini sebanyak data yang telah kalian dapat. Untuk nomor 3, ubahlah besarnya simpangan theta ke dalam satuan radian dengan rumus theta radian sama dengan theta rata-rata dibagi 180 derajat dikali dengan pi, dengan nilai pi yaitu 3,14. Theta rata-rata ini bisa kalian dapat dari penjumlahan simpangan 1 hingga simpangan 10 dibagi dengan banyaknya data, yaitu simpangan 1 sampai simpangan 10 dijumlahkan dibagi dengan 10. Untuk nomor 4, buatlah grafik hubungan antara torka terhadap simpangan yaitu theta. Kalian jangan lupa menuliskan judulnya yaitu grafik hubungan antara torsi terhadap simpangan. Di sini pada sumbu Y-nya itu yaitu torsi dengan satuan Newton meter dan pada sumbu X-nya itu theta dalam satuan radian yaitu simpangan. Selanjutnya yaitu nomor 5. Dari kemiringan grafik yang diperoleh, hitunglah konstanta spiral K, gaya yang bekerja pada alat momen inersia sama dengan gaya berat atau F, di mana F sama dengan M kali G, dan massa dalam kilogram dan percepatan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Di sini, konstanta spiralnya itu sama dengan M atau gradien atau kemiringan garis. Rumusnya itu delta Y per delta X, di mana delta Y-nya itu Y2 min Y1 per X2 min X1 untuk delta X-nya. Untuk mendapatkan nilai Y2, Y1, X2, dan X1, kalian dapat lihat pada soal nomor 4. Yang kedua, percobaan kedua yaitu menentukan momen inersia diri alat momen inersia. Nomor 1, hitung waktu 10 getaran rata-rata, kemudian hitung periodenya, di mana T rata-rata sama dengan sigma T dibagi dengan 10. Sigma T ini kalian bisa hitung dari waktu pertama T1 sampai T10 dijumlahkan. Dan 10-nya ini banyaknya data, yaitu 10 data. Dengan satuan T rata-rata dengan satuan second. Untuk periode dirinya, kalian dapat mencari dari T rata-rata dari yang telah kalian hitung dibagi dengan N. N di sini adalah banyaknya getaran, yaitu 10. Untuk nomor 2, hitung momen inersia dari alat momen inersia dengan menggunakan persamaan 1.6. Nah, di sini adalah persamaan 1.6. Momen inersia diri sama dengan K per 4 pi kuadrat dikali periode dikuadratkan, di mana K ini kalian didapatkan dari perhitungan nomor 5 ini. Dan pi-nya ini yaitu 3,14 dan T0 ini merupakan periodenya, di mana didapat dari nomor 1. Setelah kalian dapat nomor 1 dan nomor 2, yaitu nomor 3. Apa saja yang berpengaruh terhadap besarnya konstanta spiral atau K? Menurut analisa Anda, apa aja sih yang mempengaruhi besar konstanta spiral? Lalu kalian tuliskan dan kalian jelaskan pada nomor 3. Selanjutnya, untuk tugas akhir percobaan 2 yaitu momen inersia benda. Nomor 1, hitunglah momen inersia benda secara teori. Di sini, kalian dapat melihat rumusnya pada tabel 2.1. Karena kita menggunakan 6 benda, jadi di situ ada 6 rumus yang harus kalian hitung. Untuk nomor 2, dengan persamaan 2.5, hitunglah momen inersia untuk masing-masing benda. Yaitu dengan rumus I sama dengan T kuadrat dibagi T0 kuadrat dikurang 1 dikali I0. Sebelum kita mencari momen inersianya, kita mencari dulu periodenya. Sebelum mencari periode, kita mencari dulu waktu rata-ratanya. Di mana waktu rata-rata dapat kalian cari dengan sigma T dibagi dengan 10. Sigma T ini jumlah dari waktu pertama hingga waktu 10 dibagi dengan banyaknya data yaitu 10. Setelah mendapatkan waktu rata-rata, kita mencari periode. Periode dengan rumus waktu dibagi dengan banyaknya getaran, di mana T rata-rata ini kalian bisa dapat dari yang kalian udah hitung, dibagi dengan banyaknya getaran yaitu 10. Setelah mendapat periode, kita baru bisa mencari momen inersianya, di mana T kuadrat merupakan periode yang dikuadratkan, T0 kuadrat merupakan periode diri yang dikuadratkan, yaitu dapat dari percobaan pertama perhitungannya dikurang 1 dan dikali I0. I0 ini
momen inersia diri kalian bisa dapat dari perhitungan percobaan pertama. Untuk nomor 3, bandingkan hasil nomor 1 dengan nomor 2 dan hitung KR-nya. Di sini KR adalah kesalahan relatif, di mana I teori dikurangi percobaan dibagi I teori dikali 100%. I teori ini kalian bisa dilihat dari I yang kalian dapat dari nomor 1. Dan I percobaan kalian bisa lihat dari I yang telah kalian temukan dari nomor 2. Jadi nomor 1 ini ada 6 perhitungan, nomor 2 ada 6 perhitungan. Jadi KR ini kalian ada 6 KR dengan benda yang berbeda. Selanjutnya untuk nomor 4 yaitu pada percobaan di atas, benda-benda memiliki massa yang hampir sama. Bagaimanakah dengan momen inersianya, sama atau berbeda? Di sini, kalian dapat menganalisa menurut pendapat Anda. Dengan ke-6 benda yang telah kita uji ini, bagaimana hasil momen inersianya berbeda atau sama? Jika berbeda, tuliskan dan jelaskan pada nomor 4. Untuk nomor 5, apa yang Anda ketahui mengenai momen inersia benda? Di sini, menurut analisa Anda, apa sih momen inersia benda itu? Kalian dapat tuliskan dan kalian jelaskan pada nomor 5. Sekian peragaan praktikum berbasis daring dari Laboratorium Fisika Dasar Modul Momen Inersia. Jika ada pernyataan yang kurang jelas, dapat kalian tanyakan kepada asisten yang standby di kelas MS Teams kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi itu video peragaan untuk modul momen inersia. Kemudian untuk penjelasan materi modulnya akan dijelaskan oleh Kak Debi. Kak Debi, dipersilakan. Oke, makasih Bang Zuhal. Sebelumnya suara saya masuk nggak? Iya, Masuk, Kak. Masuk. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Debi Haningsi 2017-11245 sebagai perwakilan dari Asisten Laboratorium Fisika Dasar. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai modul 3 yang berjudulkan Momen Inersia. Oke, sebentar ya teman-teman. Sembari menunggu PowerPoint saya, kembali saya ingatkan bahwa dalam praktikum ini kita harus menjalani komunikasi dua arah karena keaktifan teman-teman akan menjadi penilaian. Oke. Udah masuk PPT-nya? Belum, Kak. Belum ya? Udah nggak? Udah, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung mulai aja. Modul 3 berjudul Momen Inersia. Kita mulai dari judulnya ya. Ada yang tahu nggak pengertian momen inersia itu apa? Yang bisa menjawab silakan di raise hand ya. Menggunakan fitur raise hand. Oke, Tarisa, silakan Tarisa. Momen inersia merupakan ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya dan ukuran kelembaman. Oke, satu-satu aja dulu, Dek. Oke, makasih Tarisa. Oke, benar ya yang dibilang Tarisa tadi bahwa momen inersia itu merupakan ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Lalu muncul nih, apa sih itu kelembaban itu? Coba, siapa nih yang tahu kelembaban itu apa? Oke, Fariski, silakan. Kelembaban adalah kecenderungan semua benda fisik untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Oke, untuk menolak perubahan. Ada yang memiliki pendapat berbeda? Oke, sama semua ya, sepakat dengan jawaban Fariski berarti. Fariski, silakan diturunkan lagi raise hand-nya, Dek. Jadi yang dikatakan Fariski tadi benar,
kelembaman itu merupakan kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan posisinya. Nah, untuk mempertahankan posisinya itu sama artinya dengan menolak perubahan. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus dari momen inersia nih. Siapa yang tahu seperti apa rumus momen inersia, beserta momen inersia itu simbolnya apa dan satuannya apa? Ayo, silakan diresen. Ayo, rumus momen inersia. Ada yang tahu? Oke, Nadila, silakan Nadila. Rumus momen inersia I sama dengan M kali R pangkat 2. Itu momen inersia benda, R, M, massa benda, R, jarak pada pusat rotasi. Oke, momen inersia itu satuannya apa, Dek? Momen inersia satuannya SI. Maksudnya Kak, satu, gimana? Kilogram meter pangkat 2. Oke, makasih Nadila. Benar ya, rumus momen inersia itu adalah I sama dengan mr kuadrat, di mana I itu merupakan momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, kemudian M itu massa, satuannya kilogram, dan R itu jari-jari atau jarak benda terhadap sumbu putar dengan satuan meter kuadrat. Oke, next. Di sini ada gambaran dari alat dan perlengkapannya. Mungkin di sini bisa kakak skip aja karena di video juga udah dijelaskan yang mana alat-alatnya beserta fungsinya. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, next. Nah, pada dasarnya benda itu, sifat atau karakteristik benda itu terbagi menjadi dua. Ada benda yang bersifat elastis dan ada yang bersifat plastis. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak? Elastis itu apa dan plastis itu apa? Yuk, lebih aktif lagi yuk. Elastis itu apa? Plastis itu apa? Oke, Fariski, silakan. Benda-benda elastis memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk atau ukuran semula saat gaya yang diterapkan dihilangkan. Sedangkan benda-benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk dan ukuran semula saat gaya yang diterapkan dihilangkan. Oke, baik. Terima kasih, Fariski. Ya, Oke, yang dikatakan Fariski tadi benar ya. Kalau elastis itu, dia kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula, sedangkan plastis itu ketidakmampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya deh. Kalau elastis itu, gini aja. Coba, siapa yang bisa memberikan contoh kepada saya, contoh benda elastis itu apa, contoh benda plastis itu apa? Coba dari kalian dulu, contohnya itu apa? Oke, Bidara, silakan. Kalau elastis kayak karet gitu kan contohnya. Kalau plastis kayak gelas plastik. Gelas plastik? Ya. Oke, baik. Atau apa, Dek? Nggak apa-apa, gimana? Ya, pokoknya yang susah buat dibentuk gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bidara. Mungkin Tarisa ada contoh lain, silakan. Gimana, Tarisa? Oke. Yaudah, mungkin ke Terry Dodo dulu deh. Silakan, Terry. Baik, kayaknya untuk benda plastis aja ya. Seperti kayu, kawat logam, kaca, tanah liat, dan batu. Kalau elastis tadi kayaknya cuma karet. Itu aja, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Terry. Oke, Nadila, silakan Nadila, beri contoh. Kak. Yaudah, silakan deh, coba Tarisa. Kalau elastis itu contohnya seperti ban motor dan balon. Dan kalau plastis itu seperti kayu dan kaca. Kan kalau kayu dan kaca itu kalau sudah dibentuk itu tidak bisa dikembalikan seperti semula lagi, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, yang dikatakan teman-temannya tadi kurang lebihnya benar semua ya. Karena pada dasarnya ya,
benda elastis itu seperti karet. Karet ketika kita tarik ya dia bakal kita tarik dan kemudian kita lepaskan, dia bakal kembali ke bentuk semulanya. Nah, begitupun balon ketika kita tiup dan kita kempeskan, dia akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, kalau benda plastis itu mungkin lebih menjurus ke benda-benda padat. Seperti contohnya tadi, ada kayu, kemudian tanah liat, itu juga termasuk benda plastis. Nah, ada banyak banget contohnya di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya selain ada elastis plastis, ada pula yang namanya benda tegar. Nah, benda tegar, contoh dari benda tegar itu seperti benda-benda yang kita gunakan di praktikum kita. Nah, sekarang pertanyaannya, emang apa sih benda tegar itu? Coba, siapa yang tahu nih? Benda tegar itu apa? Oke, Terry, silakan Terry. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk setelah diberikan gaya rotasi. Oke, baik. Oke, teman-teman yang dibilang tadi benar ya. Kalau benda tegar itu merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk setelah diberikan gaya. Nah, baik itu gaya rotasi maupun apalah gayanya kan. Karena jenis gaya sendiri itu banyak. Nah, artinya benda tegar ini dia tidak mengalami perubahan bentuk kan setelah diberikan gaya. Contohnya itu hampir semua benda padat itu merupakan benda tegar. Nah, kecuali benda-benda seperti plastisin. Kenapa benda plastisin itu tidak termasuk sebagai benda tegar? Karena kalau plastisin nih kita tekan atau kita tekan, nah pasti bentuknya akan berubah kan. Nah, artinya dia tidak termasuk benda tegar, tetapi dia termasuk benda plastis. Nah, dapat disimpulkan bahwa benda tegar itu termasuk benda plastis, tapi tidak semua benda plastis itu termasuk benda tegar. Sampai di sini paham? Gimana, masih bingung nggak? Paham, Kak. Paham, Oke, Paham. paham ya? Oke, mantap. Oke, nah untuk benda-benda yang kita gunakan di praktikum, yang ini nih, nah ini tuh semuanya termasuk sebagai benda tegar. Artinya ketika diberikan gaya, dia tidak mengalami perubahan bentuk. Nih benda-benda kita ini. Nggak jalan ya pennya. Gitu ya. Oke, mungkin bisa di next aja. Nah, kita masuk ke tujuan dari modul 3, percobaan 1. Tujuannya ada 2. Yang pertama itu menentukan konstanta pegas spiral, dan yang kedua itu menentukan momen inersia diri pada alat momen inersia. Nah, sekarang, apa itu konstanta pegas spiral? Ya. Ada yang tahu? Oke, Tarisa silakan. Konstanta pegas spiral ya, Kak? Iya. Konstanta pegas spiral adalah ukuran kemampuan pegas spiral untuk meregang dan merapat. Itu aja, Kak. Oke, makasih Dek. Iya. Oke, benar ya, kalau konstanta pegas spiral itu merupakan ukuran kemampuan suatu pegas spiral untuk meregang maupun merapat. Nah, selanjutnya biasa disimbolkan konstanta pegas spiral itu dengan huruf K kecil. Simbolnya K kecil. Nah, sekarang yang kedua yaitu menentukan momen inersia diri pada alat momen inersia. Sekarang apa sih momen inersia diri? Tuh. Mungkin yang belum jawab silakan menjawab juga, Dek. Karena Kak Rifan masuk ke penilaian nih. Oke, Nadila, silakan Nadila. Momen inersia diri adalah nilai konstanta atau nilai ketetapan yang bergantung pada alat yang digunakan, yang nilainya bergantung pada konstanta pegas dan alat momen inersia yang digunakan. Oke, baik. Terima kasih Nadila. Oke, yang dibilang Nadila itu kurang lebihnya benar, di mana momen inersia diri itu merupakan nilai momen inersia yang dimiliki oleh alat momen inersia itu sendiri. Jadi nilainya memang bergantung pada alat momen inersia yang kita gunakan, seperti itu. Oke. Nah, ini percobaan pertama, di mana di sini di percobaan ini kalian akan diminta untuk menentukan konstanta pegas spiral. Praktikumnya seperti ini.
Dan di sini berlakulah hukum Hooke. Silakan. Apa itu hukum Hooke? Bunyi hukum Hooke beserta persamaannya. Ya, Eliezer, silakan. Iya. Oke, baik Eliezer. Kasih ya, Dek. Nah, yang dibilang Eliezer tadi benar tuh. Bunyi hukum Hooke itu adalah jika gaya yang diberikan pada suatu pegas tidak melebihi batas elastisitas pegas itu sendiri, maka pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya yang diberikan. Nah, persamaan itu adalah F sama dengan minus K kali delta X, di mana F itu adalah gaya, kemudian K konstanta pegas, dan delta X itu pertambahan panjang pegas. Nih, di sini pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya yang diberikan. Berarti delta X sebanding dengan si F-nya gaya. Oke. Next, ini ada percobaan mencari nilai momen inersia diri pada alat momen inersia. Nah, untuk kalian mendapatkan nilai momen inersia diri ini, kalian harus menentukan dulu nilai konstanta pegasnya. Itulah mengapa di percobaan ini, percobaan sebelumnya itu kalian menentukan terlebih dahulu nilai konstanta pegas spiralnya. Nah, setelah mendapatkan nilai konstanta pegas spiral, barulah kalian dapat menentukan nih berapa nilai momen inersia diri yang pada alat momen inersia yang kalian gunakan. Nah, di sini ketika kalian lihat di video peragaannya, di situ kan pertama-tama kakaknya ini dia memberikan sudut kan atau berupa torsi. Nah, sekarang apa itu torsi? Oke. Eliezer, mau menjawab ya, Dek? Oke, Saya, Kak. Oke, nggak jadi. Mungkin Ali Yahya dulu kali ya. Silakan Ali. Siapa? Untuk torsi itu adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Oke, simbolnya? Simbolnya apa, Dek? Atau ada temannya yang bisa bantu nih? Coba silakan mengarah. Coba mengarah, bisa bantu, Dek, temannya? Untuk simbol dari torsi itu sendiri beserta satuannya. Bagaimana, Kak? Tadi simbol ya? Iya, silakan coba simbolnya. Simbol beserta satuan. Bisa? Enggak, bisa Kak. bantu jawab, Kak. Ya, rumusnya aja. Oke. Mungkin siapa nih? Antonius Januario, silakan. Bisa bantu temennya? Untuk simbol torsi itu tahu, Kak? Oke, tahu. Satuannya? Satuannya Newton dikali meter. Oke, satuannya Newton meter ya. Oke, benar. Kasih ya, Dek. Nah, Kak. Yuk, jadi torsi itu merupakan gaya yang menyebabkan suatu benda berotasi. Simbolnya itu tau, seperti ini simbolnya, biasa disebut tau, dan satuannya itu adalah Newton meter. Nah, kalau untuk rumusnya sendiri, torsi itu biasanya rumusnya adalah F kali R, gaya dikali dengan jaraknya. Oke, next, setelah kita berikan torsi nih pada bendanya, nah maka si bendanya akan bergerak secara osilasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih gerak osilasi itu? Oke, mengarah tua dulu deh, silakan deh.
Yuk, Mangara, silakan. Halo Kak. Ya, masuk. Oke. Osilasi merupakan gerakan benda bolak-balik dari suatu titik sampai kembali ke titik tersebut secara berulang. Oke, baik, terima kasih. Ada yang memiliki pendapat berbeda? Mungkin dan Ahmad dulu deh. Silakan, Dek. Mungkin kita bersama menurut saya gerak osilasi adalah berulang-ulang dalam selang waktu yang sama dan melalui lintasan yang sama pula dalam gerakannya gitu. Oke, baik, terima kasih Adan. Mungkin teman-teman yang lain ada pendapat berbeda? Silakan Nadila. Gerak osilasi merupakan gerak bolak-balik benda di sekitar suatu titik setimbang dengan lintasan yang sama secara periodik. Oke, secara periodik ya. Oke, mungkin yang dikatakan teman-teman ini hampir sama semua ya, bahwa gerak osilasi itu dia berupa gerak berulang-ulang. Nah, pada dasarnya gerak osilasi itu merupakan gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan pada periode waktu tertentu. Nah, selain gerak osilasi itu, ada pula yang namanya gerak harmonik sederhana. Nah, coba ada yang tahu nggak gerak harmonik sederhana itu apa? Sebentar. Oke, mungkin Asami Anggra ini dulu deh. Mohon maaf adik-adik, di sini kakak kasih kesempatan ke temennya yang belum jawab dulu ya. Biar temennya yang belum jawab itu ada nilainya juga gitu. Oke, silakan. Kalau osilasi harmonis sederhana itu adalah gerak bolak-balik melalui satu titik keseimbangan dan jumlah getaran dalam setiap detik konstan. Jadi dia tidak dipengaruhi atau tidak mendapat gaya dari luar sistem sehingga memungkinkan benda untuk berosilasi dan tidak berhenti. Oke, baik, terima kasih Asami. Mungkin ada yang punya pendapat berbeda, silakan Nadila. Gimana? Oke, yaudah coba deh ke Muhammad Fikri dulu. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Di sekitar titik. Di sekitar titik keseimbangan. Oke, titik keseimbangan. Baik, terima kasih. Mungkin Mangara Tua mau nambahin juga, silakan. Iya, mau nambahin yang tadi aja Kak. Gerak harmonik sederhana itu gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon konstan. Oke, dengan getaran nilai getarannya yang konstan ya. Oke, yang dikatakan teman-teman tadi benar bahwa gerak harmonik sederhana itu merupakan gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan pada lintasan dan waktu yang sama, di mana jumlah getarannya itu konstan. Nah, perbedaannya antara gerak harmonik sederhana ini dengan gerak osilasi adalah bahwa kalau gerak harmonik sederhana ini, dia jumlah getarannya konstan, yang artinya dia akan terus bergerak dan tidak berhenti. Tetapi kalau gerak osilasi, itu dia lama-kelamaan dia bakal berhenti deh. Di situ letak perbedaannya. Sampai di sini paham? Perbedaan antara gerak osilasi dan gerak harmonik sederhana. Atau bisa deh kalian lihat di percobaan tadi, ketika si bendanya kita puter nih, dia kan mengalami gerak osilasi, dan lama-kelamaan dia akan berhenti. Nah, itu artinya dia bergerak secara osilasi. Tetapi kalau dia tidak berhenti, maka dikatakan dia bergerak secara gerak harmonik sederhana, seperti itu. Paham? Paham, Kak. Oke. Berarti pada benda ini dia bergeraknya secara osilasi ya, melalui titik kesetimbangan. Nah, kemudian menjadi pertanyaan nih, apa itu titik kesetimbangan? Minggu lalu kan udah dibahas nih mengenai keseimbangan. Di modul 2. Silakan Mangara Tua. Halo?
Oke, nggak jadi ya? Yuk, siapa yang bisa menjawab nih? Apa itu titik kesetimbangan? Oke, simpelnya aja deh. Kita masuk dulu ke... Oke, Muhammad Sohibul dulu. Silakan, Dek. Gimana? Titik keseimbangan itu titik di mana tidak ada gaya yang berlaku atau getaran yang sedang bekerja pada titik itu. Titik di mana tidak ada gaya yang bekerja atau getaran yang sedang bekerja di situ. Oke, mantap. Kasih Sohibul. Benar ya teman-teman yang dikatakan Sohibul tadi bahwa titik kesetimbangan itu merupakan titik di mana tidak terdapat gaya yang bekerja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau kesetimbangan itu dia kan merupakan suatu keadaan di mana tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda kan, kecuali gaya berat dan gaya normal. Nah, artinya F sama dengan 0. Nah, kalau titik kesetimbangan itu adalah titik di mana kesetimbangan itu terjadi. Jadi titik di mana tidak terdapat gaya yang bekerja. Nah, di mana titik itu? Nih di bagian sini nih. Nih, di tengahnya ini, posisi semulanya. Inilah dikatakan sebagai titik kesetimbangannya. Karena kan si bendanya ini kan dia bergerak nih, gerak bolak, balik ke arah sini, dan kemudian ke arah sini kan, melalui titik kesetimbangan. Nah, inilah titik kesetimbangan yang dilaluinya. Oke, sampai di sini paham? Paham, Kak. Oke, kita next ya. Nah, pada dasarnya teman-teman, gerak benda itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya gerak rotasi dan ada yang namanya gerak translasi. Ada yang bisa tahu nih, apa itu gerak rotasi dan apa itu gerak translasi? Oke, Manggara lagi, silakan Manggara. Bagian gerak translasi aja ya, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Gerak translasi merupakan gerak dari suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Dapat berupa vertikal ataupun horizontal. Sebuah benda dapat dikatakan melakukan gerak translasi atau pergeseran apabila setiap titik yang ditempuh berupa garis lurus. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Ahmad Setiadi mau nambahin, Dek, silakan. Kalau gerak rotasi adalah suatu gerakan di mana benda berputar di sekitar sumbu tetap, Kak. Oke, berputar terhadap sumbunya. Kalau untuk gerak translasinya sependapat nih sama Manggara. Gimana Ahmad? Ya? Oke. Mungkin Tarisa nih, silakan Tarisa. Gimana Tarisa, ada tambahan? Oke. Mungkin kita next dulu ya ke Japarista. Silakan Japarista. Gerak rotasi adalah gerak yang mengalami perputaran terhadap poros tertentu. Kalau gerak translasi adalah gerak benda yang arahnya lurus ataupun melengkung. Coba. Oke, baik, terima kasih. Oke, langsung aja kali ya teman-teman. Nah, yang dikatakan teman-teman tadi benar bahwa gerak rotasi itu merupakan gerak suatu benda, dia yang berputar terhadap porosnya. Nah, kalau gerak translasi itu adalah gerak pergeseran suatu benda dengan bentuk dan panjang lintasan yang sama di tiap titiknya. Nah, maksudnya begini, contohnya kalau gerak rotasi itu di praktikum kita ini, si bendanya itu dia berputar kan terhadap porosnya. Poros itu maksudnya titik acuannya. Nah, kalau gerak translasi itu contohnya, misalkan kalian punya HP kalian terus kalian dorong deh, maksudnya kalian dorong ke samping gitu, nah itu dia bergerak secara translasi. Artinya, si benda yang kalian miliki itu, dia posisinya itu mengalami pergeseran. Nah, seperti itu dikatakan sebagai translasi. Kalau rotasi, dia berputar terhadap porosnya. Di situ perbedaannya. Oke, sampai di sini paham nggak? Bedanya rotasi dan translasi.
Kalau rotasi dia berputar terhadap porosnya, tapi kalau translasi itu dia mengalami pergeseran posisi seperti itu. Ya Kak, sudah paham Kak. Oke, gitu ya. Oke, mungkin kita bisa next. Kita masuk ke percobaan 2. Nah, di mana percobaan 2 ini tujuannya adalah yang pertama memahami konsep momen inersia benda. Nah, maksudnya di sini adalah kita menentukan nih karakteristik suatu benda itu seperti apa. Nah, apa saja yang mempengaruhi nilai momen inersia benda itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang kedua itu menentukan momen inersia benda. Artinya kita mencari berapa nilai I pada setiap benda yang kita gunakan. Nah, ini untuk percobaan yang kedua, yaitu momen inersia benda. Nah, di sini yang tercatat di percobaan ini kan kalian mencatatnya waktu. Dan kemudian kalian diminta untuk mencari nilai periodanya. Seperti yang di video peragaan tadi, dijelaskan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu perioda? Apa itu perioda beserta satuan dan simbolnya? Silakan di-raise hand. Oke, mungkin Ilham Jaya dulu deh. Silakan deh. Ya Kak, izin untuk menjawab. Periode adalah jangka waktu yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk menempuh satu putaran. Simbolnya yaitu T besar, satuannya second. Oke, mantap. Makasih, Dek. Ya, benar ya, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran atau satu gelombang penuh. Simbolnya T besar dengan waktu second. Nah, di mana ada periode, pasti ada yang frekuensi. Nah, apa itu frekuensi? Oke, Reza Marwesi, silakan. Gimana, Dek? Iya, Kak. Gimana, Reza? Apa itu frekuensi? Halo? Gimana, Reza? Bisa? Frekuensi yaitu banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 sekon. Oke, simbolnya? Simbolnya F, Kak. F besar, F kecil? F kecil. F kecil. Satuannya? Satuannya Oke, mungkin temannya ada yang bisa bantu. Coba Ahmad Setiadi, satuan frekuensi apa, Dek? Hertz, Kak. Oke, hertz. Benar ya, bahwa frekuensi itu merupakan banyaknya gelombang atau getaran yang terjadi dalam waktu 1 second atau 1 detik. Untuk simbolnya itu adalah F kecil dengan satuan hertz atau disingkat Hz. Dituliskan Hz. Oke, kita masuk aja ke penerapan hukum-hukum yang berlaku. Selain hukum Hooke, maka berlaku pula yang namanya hukum Newton di percobaan ini. Nah, minggu lalu kan ada dibahas sih mengenai hukum Newton ini. Coba, apa bunyi hukum Newton beserta persamaannya? Yuk, yang belum menjawab coba silakan. Oke, Nadila Tuhare, silakan deh. Halo Nadila. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Oke, mungkin bisa dibantu sama temannya nih. Tidak ada gerak eksternal yang mengalami. Ayo, siapa nih yang belum menjawab, Dek? Gimana, Nabila? Suaranya kecil, Dek. Oke, yaudah coba kita lempar ke Muhammad Sandi deh. Ini belum jawab tadi. Silakan Muhammad Sandi.
Hukum Newton yaitu jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Oke, untuk persamaannya gimana? Persamaan itu sama seperti rumus, Sandi. Gimana? Rumus dari hukum 1 Newton. Rumus dari hukum Newton 1 yaitu F sama dengan 0. F sama dengan 0? Yakin? Sigma F sama dengan 0, ya. Oke, sigma F sama dengan 0. Oke, makasih Sandi. Benar ya teman-teman yang dikatakan Sandi tadi. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka benda yang semula diam, dia akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, untuk simbolnya adalah sigma F sama dengan 0. Nah, ini untuk sekarang kita mungkin kalau contoh-contoh di kehidupan sehari-hari udah dijelaskan di minggu lalu ya. Jadi kita langsung aja masuk ke penerapan hukum 1 Newton di modul momen inersia. Ini untuk praktikumnya, coba. Di mana letak penerapannya? Benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Oke, Sandi bisa menjawab, Sandi? Atau belum turunin raise hand tuh? Oke, Mangara, silakan Mangara. Contoh untuk hukum Newton 1 ya, Kak? Iya, Dek, benar. Yaitu salah satunya ketika mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi dan kemudian menabrak sesuatu. Misalnya tuh kayak pohon gitu, Kak. Oke, kalau untuk di modul momen inersia di mana penerapannya? Bisa? Penerapan hukum 1 Newton di modul momen inersia. Di percobaan kita nih, di mana letak penerapannya? Oke, mungkin bisa di next ke Muhammad Fikri. Silakan Muhammad Fikri. Ini Kak tentang hukum inersia dan hukum kelembaban. Gimana? Untuk hukum 1 Newton yang termasuk dalam judul ini tentang hukum inersia dan hukum kelembaban, Kak. Oh, oke, paham Kak. Oke, makasih Fikri. Ya, Kak. Ini Mangara mau nambahin lagi, Dek? Ada contoh lain? Hanya yang tadi, Kak. Oh, yang tadi. Oke. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada. Nah, yang dikatakan Fikri tadi benar teman-teman, bahwa hukum 1 Newton ini erat kaitannya dengan yang namanya momen inersia. Mengapa begitu? Karena hukum 1 Newton ini dia cenderung kepada penerapannya itu cenderung kepada kelembaban suatu benda. Nah, artinya seperti bunyinya tuh, benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Artinya si benda ini dia akan mempertahankan posisinya sama seperti kelembabannya. Karena pada dasarnya setiap benda itu mempunyai nilai kelembaban masing-masing. Nah, itulah mengapa pada dasarnya setiap benda yang diam ya dia akan berlaku hukum 1 Newton. Seperti itu. Terputus ya tadi suaranya? Iya Kak, putus-putus suaranya Kak. Iya Kak. Oke. Yaudah mohon maaf ya kalau memang sinyalnya kurang bagus. Jadi kakak ulangi nih.
yang dikatakan Fikri tadi benar teman-teman, bahwa hukum 1 Newton itu dia erat kaitannya dengan modul momen inersia ini. Mengapa begitu? Karena seperti bunyinya itu, bahwa kan hukum 1 Newton itu benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Artinya si benda ini dia akan mempertahankan posisinya. Dia memiliki nilai kelembaman. Nah, itulah mengapa momen inersia ini dia termasuk ke hukum 1 Newton. Dari sini paham nggak? Setiap benda itu dia mempunyai nilai kelembaban masing-masing. Dia akan mempertahankan posisinya. Ya Allah. Halo? Iya, Kak. Iya, Kak. Nggak kedengaran, Kak, suaranya. Halo? Mohon maaf ya tadi terputus. Iya, Kak. Iya, Kak. Orang kaya itu masih. Mohon maaf ya teman-teman kalau tadi bermasalah sinyalnya. Oke, mungkin share screen-nya akan dilanjutkan oleh Bang Zuhal dulu ya, bantu share screen, Bang. Oke, sebelumnya apakah suara saya masuk? Masuk, Kak. Masuk, Kak. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Tadi ada kendala sinyal. Oke, kita lanjut aja ke hukum 1 Newton tadi. Hukum dari penerapan hukum 1 Newton ini ada pertanyaan nggak? Atau udah paham? Kak, izin bertanya, Kak. Yuk, silakan, Dek. Tadi kan kata kakak kalau untuk di praktikum kali ini dia berlaku hukum 1 Newton. Saya masih bingung, Kak, dia berlaku pada kayak percobaan yang di bagian mananya. Oke. Ya. Nah, makasih, Kak. Baik, makasih. Ya. Siapa tadi, Dek, nanya? Nggak muncul di Antonius kakak. Januario, Kak. Oh, Antonius Januario. Oke. Baik, terima kasih. Nah, yang tadi kakak katakan itu mengapa hukum 1 Newton itu erat kaitannya di modul momen inersia ini, karena kan dia sebenarnya itu mengacu pada benda-bendanya, Dek. Karena pada dasarnya setiap benda itu memiliki nilai momen inersia kan. Setiap benda itu memiliki nilai kelembaban masing-masing untuk mempertahankan posisinya. Nah, itulah mengapa hukum 1 Newton ini bekerja pada tiap-tiap bendanya. Jadi maksudnya gini, contohnya gini, misalkan si benda itu dia akan mempertahankan posisinya. Itulah mengapa ketika si bendanya kita putar nih, dia akan kembali ke posisi semulanya atau pada pegasnya.
Nah, pada pegas itu kan awalnya nih, kita putar nih, dia kan awalnya dia bergerak osilasi, dan kemudian kakak katakan bahwa gerak osilasi itu lama-kelamaan si bendanya itu akan berhenti. Nah, artinya ketika dia berhenti, dia akan mempertahankan posisinya. Posisinya yang semula diam, dia akan kembali diam. Seperti itu. Gimana? Tapi kan itu ada gaya dari luar, Kak. Itu berpengaruh nggak sih, Kak? Sebenarnya kalau memang kita mencari benda yang sebenarnya di muka bumi ini deh sulit kita untuk menemukan benda yang benar-benar dia tidak dipengaruhi oleh gaya luar, karena pada dasarnya di udara pun itu pasti udah ada gaya gesek antar partikel udara kan. Iya, Kak. Nah, jadi sebenarnya dia tuh tidak benar-benar terjadi, tapi pada penerapannya bisa kita gunakan itu. Sebenarnya tetap dipengaruhi oleh gaya luar, karena kalau kamu mau mencari benar-benar nggak ada gaya gesek di muka bumi ini ya memang sulit, kecuali misal di ruang kedap udara kah kita praktikumnya seperti itu. Kak, izin. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Oke, Antonius. Kak, izin Gimana? menyanggah, Kak. Oke, silakan Fariski. Tadi kan kakak menyebutkan kalau yang contoh dari penerapan hukum 1 Newton kan gerak osilasi. Tapi menurut saya, Kak, gerak osilasi tersebut malah masuk ke hukum 2 Newton. Contohnya di sini, gerak osilasi kan sesuai pengertiannya kan gerak bolak-balik, gerakan yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Berarti kan dalam pengertian tersebut ada perubahan waktu, sesuai dengan pengertian dari persamaan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Dan di dalam sigma F sama dengan M kali A kan terdapat percepatan. Percepatan kan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Berarti yang dari awalnya bergerak, misalkan kecepatannya 2 meter per second kuadrat, tiba-tiba jadi 0, kan tiba-tiba berhenti. Menurut saya seperti itu, Kak. Oke, Iya, baik, Kak. terima kasih Fariski. Tadi Oke. saya juga bingung sama yang ditanyain Fariski, Kak. Makanya saya nanya, Kak. Oke, nggak apa-apa deh. Nah, jadi pada dasarnya setiap benda itu dia nggak berlaku cuma satu hukum Newton aja. Jadi setiap benda itu pun bisa berlaku ketiga hukum Newton itu. Nah, tergantung dari cara pandang kita. Kalau misal kita nih, sekarang kan kakak bahas mengenai si benda itu dia semula diam, kemudian dia akan tetap diam kan, kembali ke posisi semula. Nah, itu bisa kita katakan sebagai hukum 1 Newton. Dan kemudian nih, kalau yang kamu katakan tadi ketika sebuah benda bermassa nih, si bendanya ini kan benda bermassa dan kemudian diberikan gaya berupa gaya torsi. Dan kemudian akan muncullah percepatan. Nah, kalau kita memandang dari segi itu, bisa dikatakan sebagai hukum 2 Newton. Jadi tergantung dari persepsi kita mandangnya, Dek, gitu. Gimana, Fariski? Masih bingung? Oh iya, Kak. Paham. Nah, oke. Jadi, setiap benda itu nggak berlaku cuma satu hukum Newton aja ya. Bisa berlaku banyak hukum Newton. Iya, Nggak ada Kak. batasan. Oke. Gimana, ada lagi ya? Makasih, Kak. Yuk, sama-sama. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada boleh di next, Bang Zuhal. Kita masuk ke hukum 2 Newton. Coba siapa yang tahu bunyi hukum di back, Bang? Bunyi hukum 2 Newton beserta persamaannya. Silakan diresen. Oke, mungkin langsung aja kali ya, udah dicantumin Bang Zuhal situ. Bahwa hukum 2 Newton itu bunyinya adalah jika suatu benda bermassa diberikan gaya, maka akan muncullah percepatan, yang mana nilai percepatan itu berbanding lurus terhadap gayanya dan berbanding terbalik terhadap massanya. Nah, untuk penerapannya itu seperti yang kakak katakan tadi. Ketika si bendanya ini kamu berikan simpangan atau kamu berikan gaya berupa torsi itu kan merupakan gaya tuh. Nah, ketika benda bermassa, dia memiliki M, kemudian diberikan gaya berupa F, yaitu torsi, dan kemudian akan muncullah percepatan yang menyebabkan si benda itu bergerak. Akan muncullah si A-nya, yang mana itulah nilainya dia berbanding lurus terhadap gaya dan berbanding terbalik terhadap massa, seperti itu. Oke? Kak, izin bertanya, Kak. Yuk, Antonius. Kalau untuk di hukum 2 Newton ini berlaku nggak untuk kayak perlambatan gitu, Kak? Apa dia hanya berlaku untuk percepatan doang?
Kalau sejauh ini sih percepatan deh. Sebenarnya kalau perlambatan itu berarti jatuhnya nilainya minus gitu ya maksud kamu? Iya, Kak. Jadi kan dari yang misal posisi mobil tuh lagi bergerak tiba-tiba berhenti, nah gitu, Kak. Berlaku deh. Berlaku. Iya berlaku. Tapi balik lagi bahwa gaya itu kan dia merupakan besaran vektor ya, dia memiliki arah dan nilai. Nah, jadi pengaruhnya juga di situ. Kalau percepatan ya berarti nilainya positif, dan kalau perlambatan nilainya akan menjadi negatif, seperti itu. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, Antonius. Gimana yang lain? Oke? Oke, Kak. Oke. Ya, kita lanjut ke hukum 3 Newton. Penerapannya udah ya tadi hukum 2 Newton. Sekarang bunyi hukum 3 Newton beserta persamaannya. Silahkan. Ya udah, oke deh. Udah ditampilin Bang Zuhal. Mungkin langsung aja kali ya. Hukum 3 Newton itu bunyinya adalah apabila benda pertama memberikan gaya kepada benda kedua, maka benda kedua akan menerima gaya sebesar gaya yang diberikan benda pertama, namun arahnya berlawanan. Untuk rumusnya itu adalah sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Nah, sekarang penerapannya hukum 3 Newton itu di mana, Dek? Coba silakan di raise hand. Oke, Muhammad Sohibul, silakan. Jadi penerapannya itu, Kak, pada saat benda dia disimpangkan, Kak, saat benda tersebut sudah mencapai amplitudonya, maka benda itu akan kembali ke titik setimbangnya dan melewatinya lagi ke simpangan yang lain. Oke, baik. Terima kasih, Sohibul. Mungkin Antonius ada jawaban lain, silakan, Dek. Kurang lebih sama sih, Kak, kayak Sohibul. Oke. Mungkin Fauzi, silakan Fauzi. Ya, Kak. Contohnya ketika kamu memukul meja, artinya memberikan gaya kepada meja, maka meja tersebut akan memberikan gaya kembali kepada tangan kamu dengan besar yang sama dan berlawanan arah dengan arah gaya yang kamu berikan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin yang dikatakan Fauzi tadi lebih ke penerapan di kehidupan sehari-hari ya. Oke, sekarang kita bahas ke penerapan hukum 3 Newton di modul ini. Nah, yang dikatakan sama temannya tadi benar bahwa penerapannya itu terjadi ketika si bendanya udah bergerak atau sudah mengalami gerak osilasi. Nah, yang artinya ketika dia misalnya ke kanan, itu dikatakan sebagai F aksi. Dan sebagai balasannya itu ada F reaksi yang ke belakang, ke arah yang lainnya, ke kiri misalnya. Itu dikatakan sebagai F reaksinya. Yang mana nilainya itu, arahnya itu berbanding terbalik atau minus. Mungkin di sini nggak bisa kakak garis ya, Dek. Tapi pada dasarnya kan, misal ketika dia gerak ke kanan, itu dikatakan sebagai F aksi, gerak semulanya. Dan kemudian F reaksinya itu balasannya yang ke kirinya gitu. Sampai di sini paham nggak maksudnya seperti apa? F aksi minus F reaksi itu. Paham, Kak? Oke, paham ya? Kak. Ketika bendanya sudah mengalami gerak osilasi, kanan, kiri, nah itulah kanannya itu F aksi dan ketika kirinya F reaksinya, seperti itu. Oke, next Bang. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi momen inersia. Nah, sebelum kakak jelaskan, coba di sini ada yang tahu nggak apa saja faktor yang mempengaruhi nilai momen inersia itu sendiri? Oke, di back dulu, Bang. Oke, Maulana, silakan Maulana. Oke, untuk faktor-faktornya, itu yang pertama besar massa benda. Oke, massa. Radius rotasi benda sama bentuk bendanya. Oke, baik, terima kasih. Oke, boleh di next aja nggak apa-apa, Bang.
Nah, pada dasarnya untuk faktor yang mempengaruhi itu bisa kita lihat dari rumusnya, teman-teman. Rumus momen inersia itu kan M kali R. Berarti yang mempengaruhi nilai I itu adalah M atau massa dan kemudian R atau jari-jarinya. Nah, selain itu juga bentuk benda mempengaruhi, karena pada dasarnya setiap benda yang memiliki bentuk yang berbeda, maka nilai momen inersianya juga akan berbeda-beda. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh titik poros rotasinya. Entah itu di tengah kah, entah itu di pinggir kah, maka nilainya juga akan berbeda, seperti itu. Nah, sekarang, kalau massa itu pengaruhnya di mana, Dek, terhadap nilai momen inersia? Apakah ketika massanya lebih besar, momen inersianya lebih kecil kah, atau seperti apa? Coba silakan. Pengaruhnya itu di mana, massa? Boleh jawab, Kak? Oke, silakan. Kalau menurut saya, iya Kak. Kalau menurut saya dia berpengaruh pada momen inersianya akan kecil, Kak. Ketika apa nih? Ketika massanya besar. Ketika massa besar, momen inersianya menjadi kecil. Kecil, iya. Oke, baik, ditampung dulu ya, Antonius. Yang lain? Iya, Kak. Oke, Cut Ifatul nih, silakan Cut. Menurut saya nih Kak, karena dari rumusnya sendiri kita bisa lihat kok momen inersia itu sama dengan massa dikali R kuadrat. Itu artinya massanya itu berbanding lurus sama momen inersianya. Jadi semakin besar massa, semakin besar juga momen inersianya. Oke, baik, terima kasih Cut. Nah, kalau untuk jari-jari gimana Cut? Sama juga Kak, karena kan dia juga berbanding lurus. Jadi semakin besar jari-jari, semakin besar juga momen inersianya. Oke, baik, makasih Cut. Nah, benar ya. Untuk Antonius, lebih tepatnya seperti Cut itu deh, kita bisa melihat dari rumusnya I sama dengan MR kuadrat. Nah, artinya momen inersia itu berbanding lurus terhadap massa. Selain itu, dia juga berbanding lurus terhadap jari-jari. Makanya ketika massa diperbesar, maka nilai momen inersianya juga akan semakin besar karena dia berbanding lurus. Nah, kalau untuk jari-jari juga sama. Ketika jari-jarinya lebih besar, maka nilai momen inersianya juga akan semakin besar karena keduanya juga berbanding lurus, seperti itu. Oke, next. Next, Bang Zuhal. Nah, ini Kak. Untuk aplikasi. Ya. Ini sih, Kak. Yuk. Saya mau nanya, Kak. Oke, silakan di raise hand dulu ya, Dek. Siapa nih, Kak? Nggak tahu nih namanya siapa. Oke, Muhammad Sohibul, silakan. Saya kan nyari rumus torsi itu menemukan hukum Newton tentang rotasi. Terus rumusnya itu torsi sama dengan inersia dikali percepatan sudut. Jadi kan berarti percepatan sudut juga mempengaruhi momen inersia, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Sohibul. Nah, sebenarnya Dek, yang mempengaruhi momen inersia itu ya nggak cuma 4 yang kakak cantumin tadi. Nah, kenapa cuma 4 itu kakak gunakan? Karena pada dasarnya rumus yang kita gunakan kan cuma rumus-rumus yang bersangkutan dengan yang 4 tadi kan. Kita kan nggak menggunakan tuh rumus yang kamu katakan bahwa torsi sama dengan I kali alfa. Nah, kita kan nggak gunain rumus itu. Maksudnya, jadi pada dasarnya rumus itu tuh bukan nggak berlaku sih, tapi tidak kita gunakan di modul ini. Nah, tapi kalau memang kamu mau mencantumkan juga nggak apa-apa deh, malah itu lebih bagus. Artinya kamu punya wawasan yang lebih luas lagi, nggak apa-apa kalau mau dicantumin itu. Karena jangan terpacu pada 4 yang kakak cantumin, karena yang 4 tadi cuma contoh aja. Memberi gambaran ke kalian gitu. Debbie, saya interupsi sebentar ya. Iya Pak, silakan. Nah, gini nih. Jadi ketika kalian melihat sebuah rumus, kalian itu harus bisa membedakan mana variabel terikat dan mana variabel bebas dari rumus tersebut. Misal, F sama dengan M kali A. Kalau gayanya diperbesar, kan tidak akan massanya jadi tambah besar, tapi malah percepatannya yang tambah besar. Kamu mendorong kotak, mendorong lemari gitu dengan gaya yang lebih besar, bukan berarti lemarinya tambah besar, tapi lemarinya jadi makin cepat. Rumus yang kamu sebutkan, torsi sama dengan inersia kali alfa, artinya apa? Antara torsi dengan alfa itu berbanding lurus. Ketika torsinya diperbesar, maka alfanya yang diperbesar.
bukan inersianya. Jadi tidak semua rumus itu artinya bisa diganti dengan semudahnya karena ada beberapa parameter kita harus lihat. Seperti misal rumus yang lain, potensial sama dengan arus dikali dengan hambatan misal. Ketika potensialnya diperbesar kan yang bertambah besar arusnya bukan hambatannya. Jadi tolong diperhatikan juga supaya nanti tidak asal memasukkan ya. Harus diperhatikan juga apakah rumus ini dia rumus untuk mencari atau rumus untuk mengubah suatu nilai. Oke, dari saya sekian, sepertinya sudah bisa ditangkap maksudnya kemana. Saya kembalikan kepada Debbie. Oke, mantap. Makasih, Mas. Oke. Gimana tadi yang bertanya? Sohibul ya tadi, Muhammad Sohibul. Gimana, Dek? Udah ya? Ya, Kak. Enggak. Oke, kita lanjut aja teman-teman ke pengaplikasian dari momen inersia di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu ada pada gasing nih, dia berotasi terhadap porosnya. Kemudian ada ban mobil, dan kemudian ada ketika penari balet itu berputar, seperti itu. Itu contoh-contoh pengaplikasian dari momen inersia. Oke, next Bang. Oke, mungkin sampai di sini aja. Ada lagi yang mau bertanya? Atau udah cukup nih? Oke, kalau udah cukup, mungkin Bang bisa diganti ke yang modul itu Bang. PPT-nya. Oke, jadi teman-teman, di sini saya sedikit untuk penjabaran dari dari modul 3 mengenai momen inersia ini mungkin sudah cukup sampai di sini aja. Kita lanjut ke pembahasan nih. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lah intinya mengenai laporan praktikum itu yang benarnya seperti apa. Nah, untuk cover laporan praktikum itu tidak perlu teman-teman print. Jadi cukup kalian lampirkan aja. Jadi nggak perlu di print teman-teman. Cukup dilampirkan aja dari Word kemudian diubah menjadi ke PDF seperti itu. Nah, untuk marginnya seperti yang ditentukan dan kemudian kan di sini banyak teman-teman yang mempertanyakan nih, untuk size-nya gimana Kak? Nah, kalau untuk size-nya itu sebenarnya nggak ada ketentuan, tetapi minimal itu size-nya 12. Tapi untuk tulisan nama hingga asisten itu size-nya 12. Tetapi kalau misal untuk laporan praktikum Kak, terus kemudian nama laboratorium di bagian bawah Kak, itu minimalnya 12. Kalau memang teman-teman mau nulis 14K itu nggak apa-apa. Dan kemudian teman-teman juga perhatikan di logonya, logo Institut Teknologi PLN-nya itu yang seperti ini ya, logo terbarunya. Nah, kemudian jangan lupa poin-poin ini diisi semua, entah itu nama, NIM, hingga nama asisten pun itu diisi. Nah, kalau untuk tanggal praktikum itu kalian tuliskan itu adalah tanggal hari ini, tanggal di mana praktikumnya dilaksanakan, seperti itu. Oke, next Bang, mungkin bisa di selanjutnya. Nah, untuk di lembar yang kedua itu, jangan lupa kalian harus kembali mencantumkan judul modulnya nih. Ada modul 2, simulasi meja gaya. Dan untuk penomoran modul itu digunakan huruf angka Romawi. Bukan angka 1-2 biasa ya, tapi menggunakan angka Romawi. Nah, kemudian setelah, nih di depan, di cover juga menggunakan angka Romawi. Jangan lupa setelah nama modul itu ditulis dulu fisika, mekanika, fluida, dan panas. Baru di bawahnya itu judul modul kalian, judul modul praktikumnya. Nih, diperhatikan tuh. Jangan lupa ada fisikanya ya. Terkadang kalian cuma nulis mekanika, fluida, dan panas saja tanpa fisika, seperti itu. Nah, untuk di teori modul, nih kalian cantumkan tadi kan judul, kemudian poin pertama itu menggunakan angka Romawi juga, tuliskan nih tujuannya apa, alat dan perlengkapan apa, dan kemudian teori modulnya itu seperti apa. Nah, jangan lupa, untuk di teori modul itu tetap dicantumkan nama NIM nih, di footernya di atas yang dimerahkan itu di atas. Nah, itu kalian tuliskan nama kalian beserta NIM di bagian headernya. Nah, kalau untuk footernya, di teori modul juga dicantumkan nih footernya laboratorium fisika dasar, kemudian bawahnya IT PLN. Seperti itu, ini untuk footer di bawah. Nah, oke, next Bang.
Setelah tujuan, alat perlengkapan, teori modul, dan kemudian coba ke bawah. Ya sebelum ini tadi ada juga langkah percobaan nih di poin keempat, dan poin kelima itu merupakan data pengamatan. Nah, kalau data pengamatan ini teman-teman kerjakan di lembar kerja. Nah, untuk format lembar kerja itu sendiri dia menggunakan marginnya sesuai yang di ketentuan, kemudian digunakan pula ada header-nya dan footer. Header footer itu jangan lupa, dan kemudian untuk data pengamatan itu poin utama itu ada judul, kembali ditulis judul, kemudian ada kelompok, dan Bang, mungkin bisa di zoom Bang, kelompok dan jurusan ya itu ya. Nah itu, kalau kelompok kan memang teman-teman nggak ada nih, nggak apa-apa dikosongkan, tapi bukan berarti tidak ditulis, tetap ditulis. Nah kemudian ada jurusan, dan kemudian nih ada P awal, T akhir itu jangan lupa. Nah kemudian untuk setiap penulisan besaran itu jangan lupa harus ada satuannya. Ini contoh simpelnya seperti sudut deh. Sudut itu kan bukan semata-mata tulisannya cuma 30 doang, tapi ada 30 derajat seperti itu. Kemudian nih kayak gaya, satuannya apa? Newton, seperti itu. Oke, next Bang. Nah, kemudian kita masuk ke tugas akhir. Nah, kalau untuk tugas akhir ini teman-teman, itu soalnya itu harus kalian tuliskan juga. Harus ditulis dengan tulisan tangan. Nah, kemudian setelah kalian tulis soalnya, ya udah tinggal dijawab tuh bawahnya. Dan jangan lupa, setiap perhitungan itu harus ada rumusnya. Ini poinnya ya, harus ada rumus, satuan perhitungan, dan kemudian satuan akhir. Itu poin pentingnya. Rumus, satuan perhitungan, dan satuan akhir. Seperti itu. Maksudnya satuan perhitungan itu contohnya seperti ini ya, kita menghitung nilai F1X. Itu kan rumusnya adalah F1 cos theta. Nah, itu adalah rumus. Kemudian satuan perhitungan mana? Nih, yang 2 Newton. Newton ini adalah satuan perhitungan. 2 Newton dikali dengan akar 3/2. Nah, kemudian satuan hasilnya itu di mana? Nih, di 1,73 Newton. Newton itu adalah satuan akhirnya. Satuan perhitungannya yang di 2 Newton itu, seperti itu. Oke, next Bang. Setelah kalian mengerjakan tugas akhir, kalian akan poin selanjutnya itu adalah analisa. Nah, kalau udah pindah nggak nih? Nah, kalau untuk analisa ini sama seperti sebelumnya, kita menggunakan lembar kerja juga. Nah, untuk teman-teman, saya ingatkan bahwa kalau analisa ini tulisannya itu jangan digede-gedein, karena penulisan kalian gede pun itu bukan berarti dianggap sebagai satu halaman. Maksudnya gini, kalau misalkan nulisnya gede nih, sedangkan kalau di setara ini tuh hanya sekitar setengah halaman ya, penilaian kalian nggak bakal dapat satu full halaman seperti itu. Nah, jadi jangan digede-gedein, nulisnya standar aja nih, kayak temennya nih, ini kan rapi, dan kemudian dia tulisannya nggak gede-gede amat, jadi terbaca dengan jelas, seperti itu. Oke, next Bang. Analisa itu dia minimal 1 halaman ya, tapi kalau memang bisa lebih ya lebih bagus lagi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kesimpulan. Nah, kalau di sini kan temannya, kalau analisa itu kan kalian bikinnya itu per paragraf. Tapi kalau kesimpulan ini ada baiknya kalian menggunakan sistemnya itu per poin. Jadi misal kesimpulan 1 apa gitu, 2 apa gitu. Nah, itu lebih baik seperti itu. Tapi kalau temannya ini kan dia menggunakan paragraf ya. Nah, lebih baik itu misal dikasih tuh poin 1 apa, 2 apa, 3 apa, begitu seterusnya. Oke, next. Nah, setelah kesimpulan itu, poin selanjutnya adalah teori tambahan. Nah, teori tambahan itu sama seperti analisa ya, ditulisnya rapi, nggak usah dibesar-besarin. Nah, tulis menggunakan paragraf, seperti itu. Oke, next Bang. Nah, baru terakhir itu adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini teman-teman cantumkan guna mengingat teman-teman itu dapat sumbernya itu dari mana, sumber dari teori tambahan kalian itu dari mana. Nah, ada baiknya kalau misal kalian nyarinya itu entah dari jurnal kah, entah dari buku kah, nah itu lebih baik lagi teman-teman. Tapi kalau mau nyari dari internet pun nggak apa-apa.
nggak ada batasan di sini. Dan semua yang kalian kerjakan menggunakan tulis tangan ini di scan ya, bukan di foto, tapi di scan. Terus di scan-nya itu harus kelihatan nih jelas tulisan kalian. Setelah di scan ya baru kalian formatnya diubah ke PDF seperti itu. Dan untuk format pengumpulan itu di format filenya itu sesuai dengan ketentuan. Contoh ini kayak laporan praktikum, berarti ELP underscore modulnya modul berapa underscore lagi, kemudian paket kalian paket berapa, dan kemudian underscore nama baru name seperti itu. Itu jangan lupa judul nama filenya jangan lupa diubah sesuai dengan format seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan untuk formatnya? Kak, izin tanya Kak. Silakan diresign dulu dek. Siapa nih? Izin nanya Kak. Oke, Terry, silakan Terry. Kan untuk menulis bagian poin 6 sampai 10 kan Kak, itu tulisan harus pakai tinta biru. Kadang kalau kita nge-scan dari HP, tintanya nggak kelihatan Kak, makanya jadi dipoto biar kelihatan tinta biru. Oh, oke. Baik, terima kasih Terry. Nah, pada dasarnya teman-teman di scan itu kan dia ada pilihannya ya, entah maksudnya ada pilihan lagi biar dia lebih jelas gitu tulisannya dan tidak mengubah warna. Itu ada teman-teman, coba kalian otak-atik aja di situ. Contohnya kayak temannya ini, kelihatan kok tulisannya warna biru gitu. Ya nggak? Atau mungkin kamu fotonya dek, jangan di tempat gelap, di tempat terang, biar lebih kelihatan warnanya, bisa seperti itu. Jadi ini Kak, misalnya lah Kak, kalau misalnya nggak bisa ditentuin atau nggak dapet, dia bisa tinta birunya kelihatan. Kalau di foto kira-kira bisa nggak Kak? Kalau di foto ya, mungkin gini aja deh. Kamu nih foto nih, setelah foto kan dia bisa dimasukin ke cam scanner kan? Biar tetap punya kamu tuh hasil scan deh. Dan kemudian ya kalau misal nih, kamu foto dulu dan kemudian baru dimasukin scan, kemudian kamu ubah formatnya misal biar lebih terang lagi kah, entah lebih jernih lagi kah, lebih tajam lagi kah gambarnya. Nah baru kamu jadikan hasil scan kan tetap itu. Baik Kak, baik. Oke, paham kan tadi maksud kakak gimana? Iya, paham Kak. Nah, karena kan kalau cam scanner itu nggak langsung kita foto doang, tapi dari hasil foto kita pun bisa kita jadikan hasil scan seperti itu. Baik Kak, terima kasih Kak. Yuk, sama-sama. Yang lain? Paham semua ya? Oke, berarti kalau nggak ada yang nanya lagi, berarti semua format laporannya harus sudah benar nih nanti. Nggak ada salah lagi. Oke, kalau udah mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Zuhal. Terima kasih. Terima kasih Kak. Yuk, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Debbie atas penyampaian materinya. Semoga ilmunya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian di sini mungkin ada tambahan dari asisten yang lain ataupun dari instruktur dari Bu Ersalia maupun Pak Kiki. Ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin cukup ya. Cukup Zuhal. Oke, baik Bu Ersalia, terima kasih. Kemudian yang join tadi praktikumnya telat atau yang di awal tadi praktikum belum di absen, ada nggak? Yang tadi joinnya telat atau di awal belum di absen? Oke, bisa pakai resennya. Oke, pertama Reza Marwesi. Bisa tolong nyalain mic sama kameranya, Reza Marwesi. Iya, Kak. Oke, Reza Marwesi NIM-nya berapa? 2020 11366, Kak. 366. Kameranya bisa tolong dinyalain. Sebentar aja Ya, untuk Kak. absen. Oke, yang lainnya ada nggak? Oke, sudah, terima kasih. Yang lainnya ada? Yang tadi di awal praktikum belum di absen? Oke, saya bacain ya yang belum saya absen. Yang masih belum hadir tadi di awal tuh ada Ahmad Ananda Yuda. Belum ada. Fahri Ibrahim Isnandar. Kemudian Binsar Ricardo Siagian. Udah itu aja. Oke, emang nggak ada ya? Ya, Reza Marwesi, ada apa? Iya, oke. Kepencet ya.
resenya. Oke, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Kak Debi, itu tolong diperhatikan lagi laporannya. Kalau bisa sebelum mengupload file itu, dicek kembali laporannya masih ada yang salah atau enggak. Kalau misalnya masih ada yang kurang yakin atau masih bingung, kalian bisa tanyain ke asisten yang bertugas. Mungkin nanti biar kalian bisa perbaiki sebelum kalian upload. Baru nanti kalian kalau udah yakin, silakan upload file laporan tersebut. Oke, untuk data pengamatan sudah dikirimkan melalui lampiran assignment Microsoft Teams, di mana data pengamatan itu kan terdapat beberapa paket. Nah, jangan lupa, jangan sampai salah paket untuk pengerjaan tugas akhirnya. Kemudian jangan sampai juga telat untuk pengumpulan laporannya, yaitu maksimal adalah H+3 setelah praktikum selesai. Oke, kemudian untuk video peragaan, mungkin tadi ada yang patah-patah atau macet atau nge-freeze, bisa kalian lihat lagi video peragaan tersebut melalui link YouTube yang sudah saya share di postingan kelas ini, apabila ada yang ingin melihat untuk langkah percobaan maupun tugas akhirnya. Oke, setelah praktikum ini selesai, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai materi praktikum maupun laporan praktikum, silahkan hubungi asisten yang bertugas di sini. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum pada pagi hari ini modul 3 momen inersia. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mewakili asisten yang bertugas. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat bertemu kembali di modul-modul berikutnya sampai modul terakhir. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Izin live Kak. Izin live. Terima kasih Bang. Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Bang. Terima kasih Kak.